Penyesalan, wah ini emosi yang kuat banget ya, dan kayaknya semua orang pernah ngerasain. Momen dimana kita mikir, duh andai aja waktu bisa diulang dan aku bisa ngubah itu. Tapi gimana kalau kita bisa membangun masa depan dengan lebih sedikit momen-momen kayak gitu? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Kalau jawabanmu iya, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Keinginan buat benerin masa lalu itu wajar banget. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, gimana kalau kita bisa bikin keputusan yang benar-benar kita yakin nih dari awal? Jadi nggak perlu ada yang diubah. Oke, seberapa sering sih kita nyesal? Coba ditebak. Ada sebuah penelitian yang nemuin kalau kita tuh nyeselin hampir sepertiga dari keputusan kita cuma dalam waktu seminggu loh. Jadi ngerasa nyesel itu ya normal banget. Tujuannya bukan untuk hidup tanpa penyesalan sama sekali, itu mustahil. Tapi gimana caranya kita ngertiin dan yang paling penting, ngurangin rasa sesal itu. Nah, buat bisa ngurangin penyesalan, kita mesti paham dulu akarnya. Dan biasanya semuanya berawal dari satu pertanyaan keramat yang suka menghantui kita. Coba kalau, atau gimana ya kalau? Jadi gini, penyesalan itu intinya ada dua macam. Pertama, nyesal karena ngelakuin sesuatu. Dan kedua, nyesal karena nggak ngelakuin apa-apa, alias ngelewatin kesempatan. Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Penelitian tuh nunjukin terus-terusan kalau dalam jangka panjang, rasa sakit karena hal-hal yang nggak kita lakuin itu jauh lebih nyiksa dan lebih awet. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak sama pikiran, coba kalau tadi? Oke, strategi pertama dan yang paling dasar adalah bangun fondasi yang kuat. Maksudnya, hiduplah selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Ini yang namanya hidup otentik. Simpelnya, kamu bikin keputusan berdasarkan apa yang penting buat kamu, passion kamu, bukan karena omongan atau harapan orang lain. Coba deh renungin ini. Salah satu penyesalan terbesar di akhir hidup itu adalah pas orang sadar, ternyata selama ini mereka hidup buat nyenengin orang lain, bukan buat diri sendiri. Oke, mulainya dari mana? Gampang. Pertama, coba tanya ke diri sendiri. Apa sih nilai-nilai utama dalam hidupku? Apa yang benar-benar penting buatku? Kedua, apa minatku yang paling jujur? Seandainya rasa takut itu nggak ada. Dan yang ketiga, beranilah buat jujur sama perasaan sendiri. Kuncinya yaitu, berani nunjukin siapa diri kita apa adanya. Nah, ini nyambung banget nih ke strategi kita yang kedua, dibangun dari ide yang barusan kita bahas. Kalau tadi kita bilang penyesalan karena nggak bertindak itu yang paling sakit, ya berarti solusinya jelas kan? Kita harus memilih untuk bertindak. Ada kutipan keren dari Mark Twain yang pas banget. 20 tahun dari sekarang, kamu bakal lebih kecewa sama hal yang nggak kamu lakuin dibanding yang kamu lakuin. Ini tuh pengingat yang nonjok banget. Mendingan ngambil tindakan walaupun ada risiko gagal daripada diam aja karena ragu-ragu. Artinya apa? Ya kita harus lebih proaktif. Berani ambil risiko yang udah diperhitungkan asal tujuannya sesuai sama nilai-nilai kita. Kalau ada kesempatan, sikat. Jangan dibiarin lewat gitu aja. Dan yang paling penting, stop nungguin waktu yang pas. Karena nggak ada yang namanya waktu yang sempurna. Waktu yang pas itu, ya sekarang. Oke, lanjut ke pilar ketiga. Ini adalah area yang kalau kita nggak hati-hati, penyesalan bisa numpuk dengan cepat banget. Apa itu? Hubungan kita dengan orang lain. Sering banget loh, sumber penyesalan yang paling dalam itu bukan soal kerjaan atau duit, tapi soal orang. Soal kita ngabain hubungan yang penting sama keluarga dan teman-teman. Karena, ya pada akhirnya hubungan-hubungan inilah yang bikin hidup kita jadi berarti. Terus gimana caranya? Gini deh, pertama, ungkapin rasa sayang dan terima kasihmu. Jangan cuma nganggep mereka udah tahu. Kedua, kalau ada masalah, selesaiin cepet-cepet, jangan biarin jadi dendam. Dan ketiga, pas lagi sama mereka, ya benar-benar hadir di situ. Taruh HP-nya, fokus sama mereka. Oke, kita udah punya 3 strategi buat ke depan. Tapi, gimana sama penyesalan yang udah terlanjur ada? Nah, strategi keempat ini adalah soal ngubah cara pandang kita. Lihat penyesalan itu bukan sebagai beban, tapi sebagai alat buat kita tumbuh. Coba deh bayangin penyesalan itu bukan emosi negatif, tapi kayak kompas. Dia itu sinyal, kayak guru yang nunjukin ke kita, hey, ini loh yang sebenarnya penting buat kamu. Rasa nyesal itu kan muncul pas tindakan kita nggak sejalan sama nilai-nilai kita. Nah, si kompas ini lagi berusaha ngelurusin jalan kita lagi. Ada satu studi yang dalam banget dari perawat-perawat yang nemenin pasien di akhir hidup mereka. Mereka nanyain penyesalan terbesar para pasien ini. Dan 5 teratasnya adalah berharap bisa hidup jadi diri sendiri, berharap nggak kerja terlalu keras, berharap berani ngungkapin perasaan, berharap tetap jaga hubungan sama teman-teman, dan berharap ngebiarin diri sendiri lebih bahagia. Kedengeran familiar nggak? Ini kan persis cerminan dari strategi-strategi yang barusan kita omongin.
Jadi, buat ngadepin penyesalan yang udah ada, pertama, coba deh lebih baik sama diri sendiri. Ingat, waktu itu kamu udah ngelakuin yang terbaik dengan apa yang kamu tahu. Kedua, ganti cara mandangnya. Lihat kesalahan itu bukan kegagalan, tapi pelajaran. Tanya, oke, dari sini aku belajar apa ya? Dan terakhir, fokus ke pelajaran yang didapat, bukan ke rasa sakitnya. Jadi intinya, hidup dengan sedikit penyesalan itu adalah hidup yang dijalani dengan sengaja, penuh keberanian, dan penuh hubungan. Ini semua tentang jadi diri sendiri, berani ambil langkah, dan ngutamain orang-orang yang paling berarti buat kita. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Nanti suatu saat pas kalian lihat lagi perjalanan hidup kalian, kira-kira apa sih yang bakal benar-benar berarti? Jawaban kalian buat pertanyaan itu, sekarang ini, itulah peta kalian menuju hidup yang minim penyesalan.